Insan kesehatan yang kritis, para mahasiswa, teman sejawat, serta masyarakat pada umumnya. Hari ini saya akan bicara tentang antelmintik. Ini dulu sempat sudah tenggelam ya antelmintik, tapi naik daun lagi semenjak kasus COVID. Salah satunya adalah penggunaan ivermectin gitu ya. Tapi terus terang di daerah pertambangan, daerah perkebunan ini masih sangat tinggi ya, terutama untuk cacing tambang gitu ya. Lebih kurang 2 miliar manusia dan 1 miliarnya terkena Ascaris ya. Ascaris ini cacing gelam, cacing gede. Terutama di daerah negara tropis berupa infeksi gabungan kadang-kadang ya. Penduduk padat, higiene dan sanitasi yang jelek, serta penggunaan tinja sebagai pupuk itu yang sering menyebabkan infeksi cacing. Dulu ada satu yang lagi yang populer adalah infeksi cacing pita gitu ya, kalau makan daging mentah. Status nutrisi anak menurun, retardasi kadang-kadang, penyebab adalah nematoda, rematoda, dan sistoda. Berat ringannya penyakit tergantung jumlah cacing, lokasi cacing, misalnya kiste di otak itu juga berbahaya gitu ya. Kemudian status gizi pasien. Biologi molekuler dikembangkan untuk mengetahui resistensi dan temuan obat baru. Obat-obat bekerja secara lokal ataupun secara sistemik, kemudian antelmintik ideal, efektif aman, lebih disukai pemberian per oral dalam dosis tunggal, stabil dalam waktu cukup lama dan mudah didapat dan murah ya. Itu yang ideal itu ya. Yang pertama adalah benzimidazole ya, ini yang paling banyak juga dipakai, terutama namanya ada 3 jenis derivatnya benz. Dari benzimidazole ini adalah mebendazole, albendazole, dan tiabendazole ya. Ini kalau tiabendazole bedanya hanya cincinnya atau ringnya itu ring-tiazole. Kalau mebendazole benzimidazole karbamat untuk cacing gelang. Kalau albendazole bersifat benzimidazole karbamat baru, nematoda jaringan ya, atau kadang-kadang disebut infeksi kutaneus gitu ya, yang bisa bergerak di bawah kulit itu. Kemudian intestinal, sestoda, penyakit hidatit, dan sistiserkosis. Mekanisme kerjanya menghambat polimerase mikrotubulus dengan mengikat tubulin beta parasit serta menghambat pemarat retikulase mitokondria, menurunkan transport gula dan pelepasan fosforilipase oksidatif parasit. Resistensi terjadi karena penurunan ikatan dengan beta tubulin, bendazol albendazol bersifat ofisidal, dalam arti membunuh telur daripada larva gitu, daripada kecacing. Kalau albendazol juga efektif terhadap Cutaneous larva migran. Jadi ini kalau nggak bisa ya kita biasanya di counter itu kita kirim ke bagian kulit ya, dia ada cacing di bawah bawah kulit itu ya yang bergerak gitu. Tiabendazole digunakan secara topikal ya, albendazole paling bagus untuk Cutaneous larva migran. Ini contoh-contohnya. Tiabendazole juga bisa dipakai untuk Cutaneous larva migran, infeksi Sarcoralis ya. Saat ini digunakan adalah ivermectin yang saya ngomong tadi sebagai anti COVID gitu ya, yang dipakai pertama kali di Australia tahun 2020. Kemudian mebendazole infeksi nematoda, Ascariasis, enterobiasis, cacing tambang, trichuriasis, Tracapillariasis philippinensis gitu ya. Kalau albendazole itu nematoda, kistahidatit, neurocysticosis, echinocosis gitu ya. Nah, serta tadi Cutaneous larva migran salah satunya ya. Nah, kalau efek samping berupa nausea, muntah, terutama pada saluran cerna, dan anoreksia ya. Anoreksia itu artinya tidak mau makan itu, penurunan nafsu makan. Albendazole peningkatan enzim aminotransferase. Ini jadi hati-hati untuk penderita penyakit hati. Tiabendazole itu gangguan SSP, hepatotoksik juga, dan kolelithiasis. Kalau mebendazole nyeri abdomen, distensi, lambung, saluran cerna, diare, enzim transferase meningkat, dan serta reaksi alergi. Kontraindikasi ini ada 2 untuk kelompok risiko wanita hamil dan anak 2 tahun serta reaksi alergi. Kalau interaksi obat, glukokortikoid sejenis steroid ya dan praziquantel dapat meningkatkan kadarnya dan plasma. Hati-hati pemberian bersama obat-obat yang menghambat sitokin P450 hepatik ya. Jadi
resiko hepatitis akan meningkat. Ini preparatnya ya, hanya tersedia dalam bentuk topikal tiabendazole untuk kutaneous 8 mg bisa dicobakan gitu ya. Dan mebendazole intrabiasis dosis tunggal 100 mg diulangi 2 minggu kemudian. Kalau askariasis, turikuris, caci tambang 2 kali 100 mg pagi dan malam selama 3 hari berturut-turut ya. Kalau albendazole untuk kisah hidatif kalau kecil 2 kali 400 mg selama 28 hari. Kalau infeksi nematoda dosis tunggal 400 mg. Kalau neurocystic 2 kali 400 mg selama 3 sampai 28 hari tergantung lokasi kista. Ya, kista hidatif ya. Pendahuluan yang kedua adalah diethylcarbamazine ya. Ini merupakan drug of choice untuk loiasis gitu ya. Tidak berasa, bau, larut dalam air, dan stabil pada keadaan panas, belum diketahui secara pasti, tapi kemudian kerjanya mengganggu metabolisme asam arachidonat. Dapat mempengaruhi respon imun spesifik dan inflamasi daripada host dan mekanisme kerjanya belum diketahui. Indikasi ini yang masih ada di tempat tertentu ya untuk kaki gajah atau filariasis ya. Kalau di daerah Sumatera Selatan itu di Pulau Harimau gitu ya, disebabkan Uchiria bancrofi, timori, dan Oopolus gitu ya. Loiasis yang disebabkan loa-loa, indikasi adalah penderita yang mendapat obat ini harus menghindari daerah di mana onchocerciasis dan loiasis menjadi endemik. Jadi ini agak sedikit pengecualian ya. Jadi kontraindisinya pada daerah gitu ya. Kemudian dosisnya harus diturunkan pada penderita gangguan ginjal dan urin alkalin. Efek samping yang berat jarang terjadi dan menghilang dalam beberapa hari setelah pengobatan. Di stop, gejalanya berupa anoreksi, nafsu makan menurun, nausea, mual dan muntah, sakit kepala gitu ya. Kalau efek samping utama karena baik langsung atau tidak langsung dari host terhadap hancurnya mikrofiliaria. Yang paling susah adalah yang kalau terjadi sudah di mata gitu ya. Reaksi imunologi berupa reaksi lokal seperti limfadenitis, abses, ulcerasi, dan reaksi sistemik berupa demam, sakit kepala, dan lesu. Dapat menginduksi perdarahan retina, ya. Itu yang saya ngomong kalau mikrofiliarianya terdapat di mata, encephalitis berat pada penderita loiasis berat, ya. Jadi ini kalau sudah pada daerah retina harus dikonsulkan ke mereka ahli mata gitu ya, karena akan menyebabkan rabun senja gitu ya, akan susah untuk melihatannya. Kemudian efek samping, reaksi Manzotti, limfadenitis, gatal, kulit merah, takikari, dan sakit kepala. Kalau pada penderita onchocerciasis yang terjadi beberapa jam setelah pengobatan, interaksi obat belum banyak diketahui sampai saat ini gitu ya. Nah, diethylcarbamazine ini untuk infeksi bancrofi, malai, dan timori itu dosis 50 mg per hari ya, 1 kali sehari, naik 3 kali 50, hari kedua, hari ketiga juga 3 kali 100, naik terus dosisnya ya. Dan hari keempat sampai 21 3 kali 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kalau anak-anak ini dosisnya ya bisa dilihat itu ya. Nah, ini yang paling ngetop sekarang, ivermectin ini yang bisa dipakai kemarin sebagai pengobatan sementara untuk COVID ya. Ditemukan pada tahun 70-an merupakan avermectin B1A, abemectin sintetik. Ini mengontrol nematoda dan Arthropoda binata. Tahun 96 baru direkomendasikan oleh FDA untuk onchocerciasis, filariasis. Jadi ini sekarang pengganti daripada diethylcarbamazine tadi ya, untuk filariasis atau kaki gajah, dan strongyloidiasis gitu pada manusia gitu ya. Pada program COMDT atau Community Directed Treatment itu menekan prevalence daripada filariasis 75 sampai 80% di tahun 2020 kemarin itu ya. Ya, bekerja pada glutamat gate, CT signal, ini terjadi paralisis tonik daripada cacing, terjadi imobilasi, tidak bisa bergerak,
atau mati gitu ya, menyebabkan menurunnya mikrofilaria di kulit dan mata. Ini yang saya ngomong kalau ditemukan di mata yang menyebabkan gangguan retina tadi ya dalam waktu 6 sampai 12 jam, efektif pada perkembangan larva dan memblok perkembangan mikrofilaria dari uterus cacing, betina dewasa gitu ya. Ini indikasinya ya bisa ditambahkan kemarin untuk COVID, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi semenjak obat antiviral untuk COVID sudah ditemukan gitu ya. Onkoseriosis, filariasis limpatik, infeksi nematoda, kutaneous lapar migran, wanita hamil, meningitis dan pasien gabungan loiasis itu efek samping terjadi obat berat. Itu merupakan kontraindikasi daripada obat ini gitu ya. Efek samping biasanya ditoleransi dengan baik, dapat menimbulkan reaksi Manzotti juga, biasanya ringan berupa gatal dan pembekakan, pembesaran nodus limfatikus gitu ya. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama obat-obatan yang menekan susunan saraf pusat. Interaksi obat yang dimetabolisasi sitokrom P3A4 belum dievaluasi gitu ya. Kalau preparat ini ya bisa dikasihkan dosisnya, dosis untuk filariasis yang paling penting ya. Yang ini yang paling banyak untuk cacing, untuk kaki gajah itu dosis 200 sampai 104 mg dosis tunggal gitu ya. Per kilogram berat badan per tahun ditambah albendazole 400 mg per tahun. Nah, piperazine merupakan siklik amin sekunder. Ini yang banyak dikenal ya untuk askariasis atau cacing gelang bekerja pada reseptor GABA agonis yang menimbulkan paralisa plaksid otot cacing, kemudian dikeluarkan dari tubuh oleh peristaltik daripada usus ya, menyebabkan hiperpolarisasi dan menurunkan eksitabilitas otot cacing. Ini untuk indikasinya adalah askariasis dan enterobiasis gitu. Nah, ini kontraindikasi gangguan ginjal atau hati berat, epilepsi atau gangguan saraf lain. Ini efek samping paling sering berupa iritasi saluran cerna jadi mual muntah, dapat juga menjadi gangguan neurologik yang sementara dan adanya reaksi urtikaria, rasa gatal gitu ya. Pada dosis letal menyebabkan konvulsi dan depresi pernapasan. Praziquantel ini bekerjanya melalui dua cara. Kalau pada konsentrasi kecil dia menyebabkan aktivitas muskulus meningkat gitu ya, dengan cara meningkatkan permeabilitas terhadap kalsium gitu ya, jadi kontraksi, menjadi paralisa spastik. Pada konsentrasi besar kerusakan tegumen. Jadi tegumen parasit diduga tempat bekerja obat ini ya, dengan cara meningkatkan kalsium influx atau masukan daripada kalsium. Indikasi ini ya untuk skistosomiasis, gomosiasis dan opisthosiasis, paragomiasis, taniasis gitu. Tania ya. Jadi bisa dipakai untuk tania sagita atau tania yang lain ya, terutama untuk cacing pita gitu. Untuk kontraindikasi wanita hamil dan anak-anak di bawah 4 tahun itu termasuk kelompok resiko. Sisi psikologi okuler, pengendara atau pengguna mesin tidak boleh diberikan bersama antikonvulsan ya, karena akan memicu terjadinya kejang justru ya. Yang paling sering timbul setelah pemberian langsung berupa nyeri perut dan nausea serta sakit kepala. Ya, pada neurocystic korosis dapat terjadi meningismus kejang dan adanya gliosistosis di cairan cerebrospinalis. Interaksi obat simetidin mengantagonisi efeknya. Kesediaan hatinya menurun bila diberi bersama karbamazepin, phenytoin, trinotoin gitu ya, phenobarbital dan dexamethasone gitu ya. Praziquantel ini untuk skistosomiasis dewasa dan anak-anak itu dosis tunggal bisa diberikan ya. Kalau untuk taniasis ini untuk cacing pitah itu di atas 4 tahun dosis tunggal 10 sampai 15 per kilogram berat badan, diulangi pada hari ke-7 dan hari ke-10 ya. Kalau pirantil pamuat ini ya yang paling populer adalah oxantel pamuat, merupakan suatu M-oxyphenol yang merupakan analog dari pirantel
yang terbukti efektif untuk trikuris ya. Bekerja menghambat depolarisasi neuromuskuler, terjadi aktivasi persisten reseptor nikotinik asetilkolin, terjadi baru paralisis daripada cacing ya. Tapi ini bukannya plaksid tapi spastik gitu ya. Yang bekerja juga dengan menghambat kolin esterase, virantel, efektif terhadap cacing tambang, cacing gelang ya, dan entrobiasis, sedangkan oksantel hanya untuk trikuris. Indikasi ini askaris dan entrobiasis ya. Kalau alternatifnya mebendazol tadi yang di depan gitu ya, golongan benzimidazol. Kemudian askaris duodenalis dan Mercator americanus, trikuris trikuria ya, wanita hamil kontraindikasinya dan anak di bawah 2 tahun hati-hati pemberian pada penderita gangguan hati. Efek samping ini ya, berupa gangguan saluran cerna, anoreksia, mual muntah, diare, sakit kepala, dan sebagainya. Dapat terjadi peningkatan SGLT, jadi hati-hati pada penderita hepatitis gitu ya. Tidak boleh diberikan bersama piperazin karena akan menimbulkan efek antagonistik. Jadi efek antagonistik salah satu efek obat akan dihilangkan gitu. Ini dosisnya ya. Anak di dosis dewasa dan anak di atas 2 tahun, dosis tunggal 100 mg per kilogram berat badan ya. Itu dosis tunggal saja, maksimal 1 gram gitu ya. Metrifonat ini suatu golongan organik fosfat yang awalnya sebagai insektisida, baru-baru akhir ini digunakan sebagai antibiotik untuk schistosomiasis hematobium, merupakan prodrug. Kalau prodrug mesti Anda ingat bahwa obat itu masuk dulu ke tempatnya, bekerja di tempat kerjanya baru dirubah menjadi bentuk aktif ya. Dirubah menjadi bentuk diklorpos, suatu menghambat kolinesterase protein. Kadar gula dalam pelancak diklorpos dicapai dalam waktu 1 jam, waktu parunya sekitar 2 jam maksimal ya. Alternatif terhadap praziquantel karena efektivitasnya rendah. Efek samping berupa vertigo ringan, nausea, lassitude, dan kolik pada abdomen serta berhubungan dengan erat dengan dosis pemberian. Kemudian niclosamid merupakan suatu salisalinid berhalogen ya yang digunakan untuk taniasis, untuk Tania sagitta itu ya sebagai alternatif terhadap praziquantel. Kemudian oxaliquin merupakan suatu derivat 2-amino metil tetrahidroquinonolid sebagai alternatif untuk terapi schistosomasiasis, efektif hanya untuk yang jenis schistosomiasis Bansoni gitu ya. Mekanisme kerjanya belum diketahui, efek samping yang sering terjadi berupa sakit kepala, mual, diare, dan nyeri perut. Dapat terjadi juga perubahan warna menjadi orange gitu ya. Dikontraindikasikan untuk wanita hamil. Itu dulu yang bisa saya berikan tentang antelmintik. Terima kasih telah menonton. Ya, silakan subscribe, like, and share serta ciao.